Shalom semua jemaat yang dikasih, semoga Anda semua tetap dalam keadaan yang baik dan sehat atas perlindungan dan pimpinan tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau yang selalu baik dalam hidup kami. Sehingga saat ini kami ada, bukan dengan kuat gagah kami, tetapi semua itu karena kebaikan dan anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang akan kami dengar, ia dapat memberkati, menegur, dan menguatkan iman kami untuk tetap berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan menyambut firman-Mu ini. Amin. Jemaat yang dikasih, mari kita buka Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sehingga yang ke-13. Di bawah tema, Yesus menyembuhkan hamba seorang pewira di Kapernaum. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang pewira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab pewira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan syurga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada pewira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hamba itu. Amin. Jemaat yang dikasihi, subtema kita pada hari ini ialah melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman berarti bergerak dan bertindak mengikut kepercayaan dan harapan yang kita miliki. Orang yang melangkah dengan iman adalah orang yang memiliki keberanian, kesanggupan, komitmen, siap berkorban, dan siap menghadapi sebarang risiko. Apabila kita berani untuk melangkah dengan iman, itu akan membuka pintu mujizat dan pintu berkat bagi kita dan untuk orang lain juga. Melalui pembacaan teks Alkitab sebentar tadi, di mana tertulis peristiwa tentang seorang pewira Romawi yang sangat mengasihi hambanya yang sedang menderita kesakitan. Sehingga pewira itu bertekad untuk bertemu dengan Tuhan Yesus bagi memohon kesembuhan hambanya. Di sini kita dapat merenungkan bahwa mungkin hamba pewira itu sangat baik, taat kepada tuannya, seorang yang rajin dan seorang yang bertanggung jawab, sehingga tuannya sangat peduli, prihatin, mengasihi, dan berusaha untuk mendapatkan kesembuhan baginya, sehingga dia sanggup melangkah dengan iman untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus tanpa menilai apakah risiko yang akan dia hadapi. Jemaat yang dikasihi, apabila kita berani melangkah dengan iman seperti pewira ini, maka kita akan melihat jawaban doa kita. Permohonan dan permintaan doa yang diucapkan dengan penuh kejujuran, keikhlasan, dan ketulusan akan didengar oleh Tuhan Yesus. Amin.
Tuhan tidak menilai apakah doa kita itu dalam bahasa yang indah atau dalam bahasa yang sederhana. Tuhan tidak melihat apakah doa kita itu panjang atau pendek. Tuhan tidak pernah ditipu dan tertipu dengan sikap hati kita di hadapannya. Tuhan tahu pergumulan kita sebelum kita mengatakannya. Tuhan tahu isi hati kita melebihi apa yang kita tahu tentang hati kita yang sebenarnya. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan dan kepedulian. Apabila kita datang kepada Tuhan untuk memohon kesembuhan untuk ahli keluarga kita, untuk teman-teman kita, rekan sekerja kita, untuk orang lain, bahkan untuk diri kita sendiri juga, Tuhan itu sangat senang dengan sikap tersebut. Karena itu menunjukkan bahwa kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi tubuh kita sendiri. Amin. Jemaat yang dikasihi, apabila kita melangkah dengan iman kepada Tuhan Yesus, itu berarti kita meyakini Tuhan sepenuhnya dalam hati kita. Kita sedang menyatakan bahwa hanya Tuhan Yesuslah sumber segala sesuatu. Hanya Tuhan Yesus yang mampu mengubah keadaan dan memulihkan keadaan. Walaupun pewira itu adalah seorang yang berkedudukan, berpangkat, berpengaruh, dan kaya, namun dia tidak mencari sumber kesembuhan yang lain untuk hambanya. Dengan bertemu dengan dukun, bertemu dengan bomo, bertemu dengan ahli sihir dan sebagainya. Tetapi dia bertekad untuk mencari wajah Tuhan. Dia bertekad untuk mencari kesembuhan yang sepenuhnya daripada Tuhan Yesus. Melalui iman yang telah dinyatakan oleh pewira ini dan dia telah lakukan dan buktikan, Tuhan Yesus sangat berkenan dengan dia, sehingga Tuhan Yesus memuji dia, dan Tuhan Yesus juga sangat heran dengan iman pewira itu yang tidak pernah Yesus temui pada seorang pun di antara umat Israel. Jemaat yang dikasihi, pewira ini sepertinya tidak ingin mempelawak Yesus datang ke rumahnya untuk mendoakan hambanya secara khusus. Tetapi dalam hatinya dia sangat meyakini bahwa kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi dengan keadaan. Dia yakin bahwa walaupun Yesus tidak datang melawat, mendoakan, dan menjamah hambanya secara khusus, dia tetap yakin bahwa walaupun hanya kata-kata yang diucapkan oleh Yesus itu akan memberikan kuasa kesembuhan untuk hambanya. Kita mungkin seringkali mahu para hamba Tuhan melawat, mendoakan, dan tumpang tangan untuk kita, untuk ahli keluarga kita, dan untuk sesama kita ketika kita mengalami sakit penyakit. Supaya kita dapat dikuatkan melalui pelayanan seperti itu. Bahkan sampai ada jemaat yang mungkin memarahi hamba Tuhan jika hamba Tuhan tidak mempunyai kesempatan dan mungkin tidak mempunyai waktu peluang untuk melawat jemaat yang sakit atas sebab-sebab tertentu. Namun berbanding dengan pewira ini, walaupun Yesus mempunyai peluang dan menawarkan diri untuk datang ke rumah hamba itu untuk berdoa untuk kesembuhan hamba itu, namun pewira itu menolak Yesus untuk datang ke rumahnya dan hanya mahu Yesus berkata untuk kesembuhan hambanya, dan pewira itu meyakini kuasa Yesus itu akan memberikan kesembuhan untuk hambanya. Inilah iman yang sangat berkuasa, yang sangat meyakini dan sangat menggerakkan hati Tuhan Yesus bahwa iman pewira ini sangat luar biasa dan tidak pernah dia temui di kalangan umat Israel. Jemaat yang dikasihi, ternyata apabila kita berani melangkah dengan iman, berani berkata-kata dengan iman, dan berani mengharapkan sesuatu dengan iman, maka kita akan menggerakkan hati Tuhan Yesus. Melalui tindakan langkah iman oleh pewira itu, dia telah membuka pintu dan jalan kesembuhan untuk hambanya. Iman kita dapat menyelamatkan nyawa sesama kita. Iman kita akan menjadi ukuran tentang apa yang kita inginkan terjadi
perubahan situasi di tengah-tengah kita, di jemaat kita, dan sebagainya. Tuhan Yesus tidak pernah terlambat dan berlambat-lambat untuk menolong kita. Namun, apakah kita benar-benar mempunyai iman kepada Tuhan Yesus ketika masalah, pergumulan, cabaran dan tentangan, serta ujian datang melanda hidup kita? Apakah kita tetap berani melangkah dengan iman kepada Tuhan Yesus ketika penderitaan menghimpit hidup kita? Apakah kita tetap berani mengatakan dengan iman permohonan doa kepada Tuhan Yesus ketika kita mengalami kesusahan? Jawaban ada dalam hati kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi, marilah kita melangkah dengan iman, maka kita akan melihat berkat mujizat, kuasa, dan kemuliaan dinyatakan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam jemaat kita, dan dalam dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, ajarilah kami supaya kami berani melangkah dalam iman, walaupun kami tidak melihat hal-hal yang ada di hadapan kami, tapi kami tetap mempercayai Engkau tidak pernah merencanakan hal-hal yang jahat untuk hidup kami, untuk keluarga kami, untuk jemaat kami. Tapi Engkau selalu menyediakan rancangan yang terbaik, rancangan yang indah, rancangan yang penuh dengan masa depan untuk setiap daripada kami. Bapa, kami mau berdoa dengan penuh keyakinan saat ini. Sakit penyakit disembuhkan dengan kuasa-Mu. Yang lemah dikuatkan dengan kuasa-Mu. Yang memiliki kelukaan hati akan Engkau berikan damai sejahtera. Yang merasa ditinggalkan akan selalu Engkau temani. Bapa, walaupun kami tidak tahu dengan pasti apakah yang sedang terjadi di dunia saat ini, tetapi kami tetap memiliki iman terhadap Engkau. Bahkan Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Dan dalam segala sesuatu Engkau selalu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Damai sejahtera, berkat, kemuliaan, dan pengampunan serta pemulihan menyertai kami semua. Kuatkanlah iman kami supaya kami berani melangkah di dalam iman, sehingga kami melihat tingkap-tingkap syurga terbuka. Kami melihat jalan-jalan terbuka di hadapan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan menyambut berkat-Mu ini dengan penuh kelimpahan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam kasih daripada saya, Gembala Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.